siang pemirsa, Kabar Siang kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di akhir pekan ini. Di antaranya adalah kabar mengenai kondisi terkini mengenai perubahan sistem UTBK 2023 di Indonesia. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air bersama saya Regian dan Ruth Clara, inilah Kabar Siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa mengenai kantin baru di SMA Negeri 2 Cimahi. kantin merupakan hal yang penting terdapat di sekolah. Semua murid dan warga sekolah pasti pernah membeli sesuatu di kantin sekolah. Termasuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Cimahi. Mereka selalu membeli makanan di kantin saat jam istirahat. Hal tersebut terbukti dengan kantin SMA Negeri 2 Cimahi yang selalu penuh ketika jam istirahat. Namun, di SMA Negeri 2 Cimahi hanya terdapat satu kantin yang dilayani oleh 2 orang. Hal tersebut membuat proses transaksi lama dan membingungkan. SMA Negeri 2 Cimahi hanya terdapat satu warung yang menjual makanan-makanan ringan maupun berat. Hal tersebut dikeluhkan oleh beberapa murid SMA Negeri 2 Cimahi karena pelayanannya menjadi lama. Menurut salah satu siswi SMA Negeri 2 Cimahi, kantin baru ini sangat ditunggu oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Cimahi karena mereka tidak sabar untuk mencoba menu yang variatif dari kantin baru ini. Lalu ada kabar bahwa kantin baru SMA Negeri 2 Cimahi akan menerima pembayaran dengan metode cashless atau non-tunai. Dengan hal ini, para siswa tidak perlu lagi menunggu kembalian setelah transaksi atau bahkan siswa tidak perlu lagi menerima permen dengan alasan tidak ada uang kembalian. Ya, terima kasih Ruth dan Regian di studio. Sekarang saya Wisma sedang berada di SMA Negeri 2 Cimahi. Dan di sebelah saya ada orang siswa SMA Negeri 2 Cimahi dengan nama Fayira. Bagaimana pendapat Anda tentang pembangunan kantin baru di SMA Negeri 2? Menurut saya bagus ya untuk kemajuan kantin. Lalu apakah pembangunan kantin baru ini sudah efektif atau sudah cukup dengan kantin lama? Cukup efektif karena kantin lama itu kan bisa dibilang kalau ngantri lama banget. Kantin yang baru ini kan tempatnya lebih luas juga. Apa harapan Anda tentang pembangunan kantin baru ini? Semoga kedepannya kantin baru SMA 2 ini lebih bagus lagi, lebih keren lagi, lebih cepat dan apa namanya? Ya itu. Dapat disimpulkan bahwa kantin baru ini sangat membantu siswa-siswa SMA Negeri 2 Cimahi karena kantin lama, antrinya lama, dan sangat ramai. Baik, saya Egy Wisma, kembali ke studio. Kita ke kabar kedua pemirsa mengenai pendidikan di Indonesia yaitu perubahan sistem UTBK 2023. Ada 3 jenis seleksi perguruan tinggi negeri, salah satunya adalah UTBK atau ujian tulis berbasis komputer yang terdiri atas tes kemampuan akademik dan tes potensial skolastik. Namun, pada Rabu 7 September 2022, Nadiem Makarim menyebutkan akan secara resmi menghapuskan TKA dari UTBK SBMPTN 2023. Dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, rencana ini harus lebih dipertimbangkan kembali karena dinilai bukan langkah yang tepat dan memiliki kendala terkait peluang mahasiswa baru tahun 2023 jika perubahan UTBK 2023 tetap dilaksanakan. Lantas, bagaimana peluang mahasiswa baru 2023? Dapat dibayangkan bukan jika perubahan sistem UTBK 2023 benar-benar akan diubah. Beginilah gambaran perubahan sistem UTBK 2023 jika TKA dihapus dan hanya menggunakan TPS. Maka, kehidupan perkuliahan mahasiswa baru yang lolos UTBK dan memilih prodi rumpun saintek akan berbeda dengan mahasiswa saat di bangku SMA di jurusan sosial hukum atau soshum. Pastinya, kehidupan perkuliahan mereka akan berbeda karena salah satunya tidak mendapat materi yang menjadi bahan ajar di bangku perkuliahan. Penghapusan TKA dalam UTBK dinilai tidak efektif karena TKA sangat membantu dalam pembobotan untuk memilih suatu prodi di dunia perkuliahan.
Ya, kembali lagi bersama saya masih di SMA Negeri 2 Cimahi. Sekarang di sebelah saya ada siswa SMA Negeri 2 Cimahi kelas 12. Dengan nama Lisbeth. Lisbeth, bagaimana pendapat Anda tentang perubahan sistem UTBK tahun 2023, khususnya penghilangan tes kemampuan akademik? Senang-senang enggak sih, soalnya senangnya kan TKA tuh mata pelajaran yang susah kayak fisika, kimia, matematika, IPA sama biologi itu dihilangin, jadi tingkat kesulitannya jadi turun. Tapi dengan dihapusnya TKA tuh jadi banyak yang ikut UTBK lagi dari tahun-tahun sebelumnya, jadi peluangnya juga makin sedikit. Menurut Anda, apakah pilihan Menteri Pendidikan dalam perubahan sistem ini tepat? Menurut saya enggak sih, soalnya kalau kayak gitu kan misalnya yang mau kedokteran itu harus dilihat dari nilai biologinya, karena TKA nggak ada, jadi dilihatnya dari mana coba kalau kedokteran. Bagaimana prediksi Anda ke depannya mengenai sistem UTBK tahun 2023? Mungkin yang kayak jago bahasa Indonesia, jago ngitung-ngitung bisa masuk kedokteran walaupun nggak jago biologi, jadi menurut saya kurang efektif sih. Lalu apa harapan Anda terhadap sistem UTBK yang diubah ini? Mungkin tahun depan nggak bakal bisa diulang lagi, nggak bakal bisa dibalikin lagi ke sistem UTBK awal, jadi pasti pakai yang TKA dihapus. Tapi semoga kedepannya di tahun-tahun setelahnya diadain TKA lagi supaya bisa disaring yang mau ke jurusan yang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, kita ke kabar selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih akan berlanjut sepekan ke depan. Cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi hingga 15 Oktober 2022. BMKG memprediksikan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di 32 provinsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana yang dipicu oleh faktor cuaca seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor mendominasi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2022. Bencana banjir terjadi sebanyak 1083 kali per peristiwa. Cuaca ekstrim 867 kali dan tanah longsor 483 peristiwa. Karena itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Suharyanto meminta pemerintah daerah segera melaksanakan apel kesiapsiagaan. Dampak lain yang perlu diwaspadai dari cuaca ekstrim adalah ancaman terhadap pangan. Banjir dapat memicu terjadinya puso. Selain itu, jadwal tanam bisa menjadi sangat terpengaruh. Dampak lanjutan yang akan berpengaruh pada ketersediaan dan harga bahan pangan. Bencana memang tidak bisa kita prediksi waktu dan lokasinya. Namun, dengan bekal data dari BMKG dan peringatan BNPB, kita berharap masyarakat bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi di sekitarnya. Tetap menjaga kewaspadaan dengan cuaca ekstrim yang masih terus terjadi. Saat ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Wisma, di sekitaran Cimahi untuk mendengarkan pendapat salah satu warga terkait cuaca ekstrim. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat, sekarang cuaca sedang hujan deras. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber sekaligus warga sekitar. Dengan nama? Sofia. Baik. Baik, Sofia. Bagaimana penilaian terhadap pemerintah yang mengandalkan masyarakat terkait cuaca ekstrim ini? Jadi masyarakat itu sebenarnya harus siap siaga dalam cuaca ekstrim ini. Tapi pemerintah juga sebenarnya harus membantu masyarakat buat harus siaga juga dalam cuaca ekstrim ini. Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Lalu, bagaimana saran Anda terkait cuaca ekstrim ini? Jadi saran saya buat pemerintah harus cepat-cepat buat
rapat ya mengenai cuaca ekstrim ini sebenarnya, supaya cuaca ekstrim ini supaya cepat, misalnya kayak diwaspadain gitu sama masyarakatnya. Baik. Lalu apa harapan Anda untuk kedepannya terkait cuaca ekstrim ini? Menurut saya berharap agar masyarakat itu lebih siap siaga dalam cuaca ekstrim ini. Nah, buat pemerintahnya itu harus kayak menyiapkan ya masyarakatnya untuk waspada terhadap cuaca ekstrim ini. Baik. Lalu menurut Anda apa dampak dari cuaca ekstrim ini jika tidak ada solusi dari pemerintah? Ya, menurut saya dampak lanjutan ini akan berpengaruh pada ketersediaan dan harga pangan itu akan Baik. Enggak turun. Ya. Ya. Baik. Lalu apakah pemerintah dengan mengandalkan masyarakat dalam cuaca ekstrim merupakan pilihan yang tepat? Menurut saya itu cara yang kurang efektif ya. Soalnya pemerintah sendiri itu harus. Maaf, sepertinya rekan kami Wisma mengalami gangguan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Terima kasih Wisma. Dari Cimahi, Jawa Barat, Ruth Clara, Awek TV mengabarkan. Penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan. Untuk itu, masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu yang tidak benar. Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Aduh, sakit banget. Oh, pantes sendalnya jelek. Kan aku nggak pakai sendal. Makanya pakai nih. Duh, ini sendalnya nyaman banget. Iya dong. Gimana? Berkat sendal ini, umur aku jadi lebih panjang 20 tahun. Terima kasih Solo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Sebelum kami mulai perbincangannya, kami sampaikan kabar terkait dengan apa yang akan kami perbincangkan hari ini. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho, mengimbau media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya sinergis dan edukatif. Untuk itu, dia getol melakukan gerakan nasional anti hoax ke seluruh Indonesia. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Ia menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan resah dan saling mencurigai di masyarakat. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti apaan tuh? Lesti, bapaknya Lesti Lesti yang laporin. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, kita nggak tahu sih siapa yang benar di sini. Cuma katanya ada yang bilang kalau yang laporin Lesti, yang laporin Bilar itu bapaknya Lesti. Bapaknya Lesti. Ya, seperti inilah dampak hoax kepada orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Saat ini kami sudah berada di penghujung acara. Kami sajikan berita mengenai kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM per tanggal 3 September 2022 masih mengejutkan masyarakat. Salah satunya adalah anak sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Kita terlebih dahulu menuju ke SMA Negeri 2 Cimahi. Sudah ada Wisma. Lalu, bagaimana respons pelajar mengenai kenaikan harga BBM? Ya, kembali lagi dengan saya masih di SMA Negeri 2 Cimahi. Sekarang di sebelah saya ada siswa SMA Negeri 2 Cimahi dengan nama
Nama saya Tessa. Tessa ke sekolah menggunakan sepeda motor. Betul. Bagaimana pendapat Anda sebagai murid mengenai kenaikan harga BBM secara tiba-tiba yang terjadi saat ini? Cukup sedih sih ya dengan kenaikan harga BBM, terutama kan buat para pelajar khususnya karena para pelajar kan dapat uang jajan terbatas lah ya. Jadi kenaikan harga BBM tuh bener-bener berpengaruh banget sama uang jajan. Kayak uang jajan itu nggak ditambah, tetap segitu, tapi dengan kenaikan harga BBM jadi pasti berpengaruh banget. Menurut Anda, apakah langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara mendadak itu tepat? Karena kita gak bisa menyalahkan pemerintah sih ya, karena emang kondisi juga sih kenapa pemerintah bisa menaikkan harga BBM itu kan kita gak tahu itu kondisinya gimana sih. Pasti ada sebab lah pemerintah bisa melakukan seperti itu. Mungkin ada faktor dari perang Rusia dan Ukraina juga kan yang membuat terjadinya kenaikan harga BBM karena berpengaruh ke minyak. Terus jika harga BBM terus naik, kedepannya menurut Anda apa yang akan terjadi? Menurut saya dengan harga BBM yang terus meningkat pasti akan berdampak pada ekonomi sih ya. Terus pasti banyak warga yang keberatan juga sih kalau misalnya BBM-nya nggak turun-turun. Bagaimana harapan Anda kedepannya mengenai kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini? Harapannya sih mungkin pasti semoga harga BBM-nya cepat turun supaya gak banyak dampak yang terjadi lah yang diakibatkan dari kenaikan BBM itu. Nah selanjutnya harapannya dari sananya perang antara Rusia dan Ukraina cepat reda aja sih supaya. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Ini karena kenaikannya tidak diumumkan beberapa hari lalu, sehingga terkesan mendadak dan tidak bisa membuat masyarakat bersiap diri. Pengumuman terkait peninjauan aturan kenaikan harga BBM sebelum adanya kenaikan resmi pernah membuat masyarakat sedikit lega. Ya, ini para pelajar SMA Negeri 2 Cimahi resah dengan kenaikan harga BBM. Itu merupakan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berimbas pada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya adalah pelajar sekolah. Berita tadi menutup acara kabar siang ini. Saya Regian dan Ruth Clara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat, sekarang cuaca sedang ekstrim. Lupa, ulang. Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani kantin merupakan hal yang penting yang terdapat di sekolah. Semua murid dan warga sekolah pasti pernah membeli sesuatu di kantin sekolah. Ulang, tolong. Terima kasih Ruth dan Regian di studio. Saya Wisma, sekarang sedang berada di SMA Negeri 2 Cimahi. Dan di samping saya ada Ferila. Kan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air bersama saya Regian dan Ruth Clara. Inilah kabar siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa mengenai kantin baru di SMA Negeri 2 Cimahi. Kantin merupakan hal penting yang terdapat. Ya, terima kasih Regian dan Ruth di studio. Saya Wisma, sekarang sedang berada di SMA Negeri 2 Cimahi. Dan di samping saya
ada seorang siswa SMA Negeri 2 Cimahi dengan nama Saya